Makanya Bu, kalau kita pengen kenal sama Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Karena kalau misalnya terkadang kalau saya dilihat di YouTube, itu banyak kajian-kajian ma'rifatullah, kajian bagaimana cara mengenal Allah. Itu kebanyakan yang saya lihat kajian itu rumit, bikin nggak mudeng gitu. Kenapa? Bukan berarti itu salah, enggak. Cuman kalau untuk orang awam, kajian tentang pengenalan Allah itu rumit. Sebenarnya kalau untuk mengenal Allah itu mudah. Mudahnya apa? Lihat bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Contoh, Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya melalui alam. Allah ciptakan matahari. Ternyata dari matahari itu ada cahaya yang bermanfaat buat kehidupan, sehingga terjadi juga yang namanya malam. Ada pergantian siang dan malam. Oh, ternyata Allah kasih waktu kita buat kegiatan, ada juga buat istirahatnya. Begitu juga Allah kenapa hadirkan bulan. Bulan ternyata bukan cuma hiasan malam, tetapi bulan merupakan apa Bu? Penyeimbang daripada gravitasi bumi. Makanya bulan antara bulan sama bumi gesernya nggak jauh-jauh. Makanya itulah kenapa kalau bulan bergeser dikit, pasang surut air laut ngaruh di situ. Coba-coba kalau bulan keluar dari rotasinya, itu bisa yang ada di laut muntah ke bumi, tsunami besar-besaran, seluruh dunia tenggelam. Tapi apa? Allah atur sedemikian rupa. Jarak antara bulan sama bumi cuman sekedar mempengaruhi pasang surutnya air laut. Dari alam kita bisa lihat, oh betapa sayang Allah sama kita, sampai kita dijaga alam sedemikian rupa. Itu dari apa? Dari yang ada di alam, dari yang tersirat. Ada juga Allah mengajarkan dari yang tersurat. Contoh, misalnya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah berbicara tentang menyusui anak itu harus apa? 2 tahun. Kalau ibu telusuri, ternyata ayat yang berbicara tentang menyusui anak mesti 2 tahun, itu ayat Bu tentang perceraian. Yang dimana kenapa Allah harus ngebahas begitu? Nah, Allah pengen mengingatkan manusia, pengen mengingatkan suami istri, walaupun pada akhirnya kalian bercerai antara istri dengan suami, ya kan? Walaupun kalian sama-sama punya salah, tapi jangan sampai atas kemarahan kalian, atas kerusakan hubungan kalian itu mengurangi hak-hak kalian terhadap anak kalian. Susuin tetap dia 2 tahun. Kalau kata Allah, jangan mentang-mentang kalian cerai anak ditelantarin. Enggak begitu, Allah itu enggak pengen begitu. Dibikin aturan sama Allah, yaitu apa? Disusuin tetap 2 tahun. Dan si suami yang udah cerai tetap harus memberikan nafkah kepada istri yang menyusui dan juga kepada anaknya yang disusui. Coba Bu, kita lihat sedemikian Allah mengatur kehidupan kita, berkeluarga kita. Bahkan kalaupun kondisi terpahit kita harus cerai, jangan sampai anak jadi korban. Itu subhanallah, baik bener Allah sama kita, diatur sedemikian rupa. Makanya kalau kita pengen kenal sama Allah lebih dalam, jangan jauh-jauh dari Quran. Emang ini petunjuk. Kalau kita pengen kenal sama Allah, yang gak jauh di sini. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka mengkaji, mentadaburi isi daripada kandungan Al-Quranul Karim, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas satu ayat di dalam surah Al-Isra,
yaitu ayat ke-85, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qul, maka jawablah Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, adalah ruh itu sebagian daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah diturunkan kepada kalian terkait ilmu masalah ruh illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nah, jadi Bu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruh. Nggak usah banyak-banyak, kita satu ayat juga cukup. Nah, di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan wasu'alu yuridu fil Qur'ani bima'anin muta'addidah. Jadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu Bu, memiliki beragam bentuk, memiliki beragam variasi atau beberapa variasi. Ketika ada pertanyaan yas'alunaka, itu memiliki beberapa makna. Wa waradat hadis sigha yas'alunaka fi maudhi'in iddah, dan ini merupakan salah satu bentuk. Jadi itu merupakan bentuk, jadi ada bentuk-bentuk lain gitu. Dan adapun di sini Syekh mengatakan fa in kana su'al anisai, maka jika ada pertanyaan tentang sesuatu nafi yang bermanfaat, yadurul jahilu bihi ajabihimul Qur'an, maka ajabihimul Qur'an. Dan begitu juga kalau misalnya nih ada pertanyaan yang mana pertanyaan ini bermanfaat dan juga jadi madarat, kalau misalnya kita nggak tahu, ajabahumul Qur'an, maka Al-Qur'an pasti jawab itu pertanyaan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, pertanyaan itu kalau misalnya nggak dijawab, ini bisa jadi madarat. Atau pertanyaan ini harus dijawab karena akan memberikan manfaat. Nah, Al-Quran kalau pertanyaannya begitu dijawab sama Allah, dijawab sama Al-Quran. Seperti apa? Seperti di dalam ayat yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang apa? Darah haid, tentang haid. Maka apa kalau kata Allah? Qul, jawab Muhammad, huwa adza, darah haid itu apalah? Kotoran. Fa'tajilu, maka jauhilah oleh kalian laki-laki an-nisa fil mahid, wanita ketika dia sedang haid. Nah, ini kan pertanyaan masuk akal. Dan orang kalau tahu bermanfaat dan jadi madarat kalau orang nggak tahu, maka dijawab sama Allah. Katakan Muhammad, darah haid itu kotoran, dan jauhilah perempuan yang sedang haid. Manfaatnya perempuan tahu, oh itu kotoran. Dan jadi bahaya ketika orang nggak tahu. Misalnya kayak laki-laki nggak tahu kalau darah itu kotoran, berhubungan lah dia suami istri, kan jadi penyakit. Maka diperjelas sama Allah, kalau pertanyaan model gini dijawab. Begitu juga ada pertanyaan tentang apa? Pertanyaan lain di Al-Quran, yas'alunaka maza yunfikun, kata Allah. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad, maza yunfikun, tentang apa saja yang mereka nafkahkan gitu. Jadi mereka bertanya nih, nafkah ini mesti dikemanain, kan begitu. Qul, jawab Muhammad, ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakan, jawab Muhammad, sesungguhnya apa yang kamu menafkahkan min khairin, dari kebaikan, dari harta yang kamu punya, yang pertama yang mesti didahulukan falil walidain, maka itu buat orang tua, kedua orang tua dulu gitu. Terus selanjutnya apa? Wal aqrabin, buat kerabat, saudara dekat. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Yang pertama buat orang tua, yang kedua buat kerabat. Kenapa Bu? Kedua orang apa yang merupakan bagian dari kita mesti didahulukan, kan begitu? Karena pahala kita menginfakkan harta kepada keluarga, kepada yang pasti termasuk kerabat, itu double pahalanya.
Yang pertama, dia dapat pahala daripada nafkahnya. Yang kedua, dia dapat pahala menyambung tali silaturahim sama saudara. Kan nggak ada saudara dikasih kesel, nggak ada seneng. Kalau misalnya kita punya saudara cuman cukup tahu doang, cuman ngelihat doang, kan kita enak juga ngelihatnya. Kaya tapi nggak memberikan manfaat buat saudaranya. Kan begitu, itu jadi masalah. Maka Allah ajarin, kalau misalnya dari apa yang kamu punya, nafkahkan yang pertama buat kedua orang tua, yang selanjutnya buat kerabat, baru wal yatama wal masakin wa bani sabil, dan juga buat anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apa aja yang kamu lakukan min khairin, daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah terhadap yang demikian itu maha mengetahui. Kalau Allah nggak kayak kita. Ketika kita ngasih orang, tahu tuh orang kita ngasih, cuman belum tentu tuh orang bisa ngehargain kita, belum tentu dia bisa membalas kebaikan kita. Kalau Allah alim, bukan cuman tahu, akan dibalas sama Allah, akan diperhitungkan sama Allah. Walaupun kita misal cuman ngasih 1000, tetap nanti akan ada balasannya dari Allah. Allah nggak cuman tahu, tapi Allah akan membalas dari apa yang Allah udah ketahui, dari apa yang telah kita nafkahkan. Nah, begitu juga ada pertanyaan yang mana pertanyaan ini nggak dijawab sama Allah. Itu tadi pertama saya bilang ya, pertanyaan model pertama, pertanyaan yang kalau dijawab itu bisa memberikan manfaat dan bahaya kalau nggak dikasih tahu, maka dijawab sama Allah. Tapi ada juga pertanyaan yang memang nggak perlu dijawab sama Allah. Seperti apa? Seperti pertanyaan mengenai masalah yas'alunaka 'anil ahillah. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang bulan sabit. Maka apa kalau kata Allah? Qul, jawab Muhammad, hiya mawaqitul linnas wal hajj. Katakanlah, jawablah, bulan sabit itu adalah apa? Patokan atau waktu-waktu bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nah itu kan jawaban nggak sesuai dengan pertanyaan, betul nggak Bu? Yang ditanya tentang apa itu bulan sabit, tapi dijawabnya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa Allah kok nggak jawab apa itu bulan sabit? Kan begitu. Nah, Allah nggak jawab tentang, atau Allah nggak menerangkan tentang bulan sabit. Karena apa? Karena ini kan pertanyaan orang yang hidup 1400 tahun yang lalu. Ini kan pertanyaan tentang hal-hal yang berbau kosmik, yang bahkan di kitab pun baru dibahas tuh. Yaitu berhubungan eratnya dengan apa? Dengan rotasi hubungan antara bulan, matahari, dan bumi. Yang namanya bulan sabit itu kan terbentuk dari bulan sabit, jadi bulan separuh, bulan purnama. Dan ini kan kajian kosmik, ilmu pengetahuan. Kalau misalnya ketika itu Allah jawab dengan jawaban seperti yang cocok zaman sekarang, yang ada mereka akan mendustakan Allah, karena mereka nggak mudeng gitu. Karena ilmu pengetahuan mereka belum sampai ke sana, maka Allah nggak jawab. Tapi yang kira-kira nyampe ke otak mereka itu apa? Bulan sabit ini bermanfaat atau merupakan waktu-waktu bagi manusia, atau patokan waktu buat bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Tek, baru mudeng dia. Begitu. Artinya ini kita jadikan pelajaran bahwa beginilah gaya Allah, beginilah usulub Quran. Jadi Allah itu tahu, bisa menjawab dengan tetap tepat sesuai dengan kebutuhan. Wah iya benar, bijaksana banget Allah. Makanya Bu, kalau kita pengen kenal sama Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Karena kalau misalnya terkadang kalau saya dilihat di YouTube, itu banyak kajian-kajian ma'rifatullah, kajian bagaimana cara mengenal Allah. Itu kebanyakan yang saya lihat kajian itu rumit, bikin nggak mudeng gitu. Kenapa? Bukan berarti itu salah, enggak. Cuman kalau untuk orang awam, kajian tentang pengenalan Allah itu rumit. Sebenarnya kalau untuk mengenal Allah itu mudah. Mudahnya apa? Lihat bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Contoh, Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya melalui alam. Allah ciptakan matahari. Ternyata dari matahari itu ada cahaya yang bermanfaat buat kehidupan, sehingga terjadi juga yang namanya malam.
Ada pergantian siang dan malam. Oh ternyata Allah kasih waktu kita buat kegiatan, ada juga buat istirahatnya. Begitu juga Allah kenapa hadirkan bulan. Bulan ternyata bukan cuma hiasan malam, tetapi bulan merupakan apa Bu? Penyeimbang daripada gravitasi bumi. Makanya bulan antara bulan sama bumi gesernya nggak jauh-jauh. Makanya itulah kenapa kalau bulan bergeser dikit, pasang surut, air laut ngaruh di situ. Coba-coba kalau bulan keluar dari rotasinya, itu bisa yang ada di laut muntah ke bumi, tsunami besar-besaran, seluruh dunia tenggelam. Tapi apa? Allah atur sedemikian rupa. Jarak antara bulan sama bumi cuman sekedar mempengaruhi pasang surutnya air laut. Dari alam kita bisa lihat, oh betapa sayang Allah sama kita, sampai kita dijaga alam sedemikian rupa. Itu dari apa? Dari yang ada di alam, dari yang tersirat. Ada juga Allah mengajarkan dari yang tersurat. Contoh, misalnya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah berbicara tentang menyusui anak itu harus apa? 2 tahun. Kalau ibu telusuri ternyata ayat yang berbicara tentang menyusui anak mesti 2 tahun, itu ayat Bu tentang perceraian. Yang dimana kenapa ke Allah harus ngebahas begitu? Nah, Allah pengen mengingatkan manusia, pengen mengingatkan suami istri, walaupun pada akhirnya kalian bercerai antara istri dengan suami, ya kan, walaupun kalian sama-sama punya salah, tapi jangan sampai atas kemarahan kalian, atas kerusakan hubungan kalian itu mengurangi hak-hak kalian terhadap anak kalian. Susuin tetap dia 2 tahun. Kalau kata Allah, jangan mentang-mentang kalian cerai anak ditelantarin. Enggak begitu, Allah itu enggak pengen begitu. Dibikin aturan sama Allah, yaitu apa? Disusuin tetap 2 tahun. Dan si suami yang udah cerai tetap harus memberikan nafkah kepada istri yang menyusui dan juga kepada anaknya yang disusui. Coba Bu, kita lihat sedemikian Allah mengatur kehidupan kita, berkeluarga kita. Bahkan kalaupun kondisi terpahit kita harus cerai, jangan sampai anak jadi korban. Itu subhanallah, baik bener Allah sama kita, diatur sedemikian rupa. Makanya kalau kita pengen kenal sama Allah lebih dalam, jangan jauh-jauh dari Quran. Emang ini petunjuk. Kalau kita pengen kenal sama Allah, yang gak jauh di sini. Begitu. Dan begitu juga pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terkait pada ayat yang akan kita bahas, yaitu apa? Yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad 'anir ruh, tentang ruh. Qul, katakanlah, ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah utusan Tuhanku. Nah jadi Bu, pertanyaan tentang ruh ini merupakan pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi sama orang-orang kafir Makkah itu sekongkol Bu. Sekongkol pengen menjatuhkan Nabi, pengen bikin membuat malu Nabi. Karena apa? Karena pertanyaan tentang ruh ini adalah pertanyaan yang mustahil dijawab. Kalau menurut orang-orang Yahudi, ya udah, sekarang kita bikin malu aja Muhammad. Lu tanya sama Muhammad deh, tentang apa? Tentang ruh. Tahu nggak dia tentang ruh? Dan akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, Kul, kejawablah Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Artinya apa Bu? Ini pertanyaan ternyata sesuai dengan jawaban yang diajarkan di kitab-kitab ahli kitab, di kitabnya orang Yahudi, di kitabnya orang Nasrani. Jadi terkait masalah ruh nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah. Begitu, maka jawaban Rasulullah itu tepat. Malah justru yang tadinya niatnya mau menjatuhkan Rasulullah, niatnya mau bikin malu Rasulullah, justru jawaban Rasulullah ini menjadikan orang-orang kafir tadi, menjadikan orang-orang ahlul kitab itu banyak yang masuk Islam. Wah, ternyata sesuai dengan kisi kitab kita. Jawaban Nabi Muhammad nggak meleset. Begitu terkait masalah ruh. Dan juga Bu, di sini saya Syarawi menjelaskan waruh dan ruh itu bagi kita juga itu Bu, di dalam Al-Quran ruh itu ada berbagai macam makna.
gitu. Jadi ruh itu bukan sekedar yang menempel di jasad kita kalau ngomong ruh di dalam Al-Quran. Jadi ruh yang pertama yaitu ruh yang nempel di jasad kita nih, yang sekarang kita pakai. Nah itu ruh sebagaimana di dalam surah Al-Hijr ayat 29, faida sawaituhu, dan jika telah kami sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu, maka kami tiupkan fihi, padanya itu minar ruh, dari ruh, faqa'u lahu sajidin, maka bagi mereka setelah itu apa, bersujud. Nah jadi ruh yang pertama, yang jenis yang pertama yang dijelaskan Al-Quran adalah ruh yang menempel di dalam tubuh kita. Nah di ayat lain juga Allah menerangkan juga bahwa ruh itu adalah, di sini dikatakan oleh Syekh Sa'rawi adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu juga di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ruhul Amin, kan gitu. Sebagaimana di dalam ayat surah As-Su'ara ayat 193, nazala bihi Ruhul Amin, kan begitu. Dan diturunkan melalui pada Pak Ruhul Amin, melalui malaikat Jibril. Jadi ada dua, yang pertama ruh diri kita sendiri, yang kedua adalah Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Dan juga di dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan kata ruh, itu juga bermakna wahyu. Wahyu nih, firman Allah Al-Quran ini dikatakan ruh. Sebagaimana di dalam surat di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan ilaika, kepada kamu, ruhan, wahyu, min amrina, daripada urusan kami. Nah jadi ternyata wahyu Allah atau Al-Quran ini juga dimasukkan atau dikatakan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Isa, ya kan, dikatakan juga ruh. Dan juga kekuatan atau keteguhan juga di Al-Quran dikatakan juga ruh, sebagaimana di dalam ayat Quran, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin minhu, dan juga mereka telah menanamkan di dalam hati mereka keimanan, wa ayyadna, dan menguatkan biruhil amin, dengan apa? Dengan keteguhan darinya. Nah jadi kita lihat dari ayat Quran, yang pertama ruh itu adalah ruh yang menempel di dalam jasad kita. Yang kedua adalah ruh, yaitu apa? Makhluk Allah yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Yang ketiga adalah ruh itu bermakna wahyu itu sendiri, yaitu Al-Quran. Dan selanjutnya ruh itu bertakwa keteguhan, dan juga Nabi Isa. Nah yang jadi pertanyaan kalau kata Sa'rawi, idzan lihada kalimatun itlaqat muta'addidatin fama alaqatun bainahuma, lantas apa ada enggak hubungannya antara ruh-ruh tadi? Ruh itu kan tadi saya bilang macam-macam tuh, yang melekat, wahyu Allah itu ruh, malaikat Jibril itu ruh. Nah lantas ada kaitannya enggak dengan apa? Dengan itu semua? Ada. Nah ini kalau misalnya kita berpatokan pada penjelasan Sa'rawi mah agak panjang juga, tapi tadi saya agak ringkas. Jadi intinya begini Bu, ruh itu adalah yang menggerakkan sesuatu, yang menjadi penggerak. Contoh nih, ruh yang menempel di diri kita, ini kan menggerakkan kita. Ibu-ibu datang dari rumah kemari, itu kan karena ibu-ibu masih punya ruh, masih hidup. Coba kalau misalnya ruh ibu nggak ada, nggak mungkin bisa nyampe kemari, kan begitu. Artinya kita simpulkan yang pertama, ruh itu adalah penggerak fisik yang sekarang ini nih. Alhamdulillah ibu masih punya ruh, masih bisa ngaji. Nah ngaji itu Bu, ya sekali lagi, kalau tadi kan ya saya bilang pertama ini harus paham, ruh pertama itu penggerak fisik. Maka ruh yang kedua Al-Quran, malaikat yang membawa wahyu, adalah ruhnya ruh. Ngerti nggak maksudnya? Ruhnya ruh. Maksudnya apa? Ini ruh ibu kan lagi ngaji nih. Maka ruhnya ibu dikasih ruh dengan kajian Al-Quran, supaya ruh ibu semua hidup, supaya ruh semua ibu sadar, supaya ruhnya ibu semua kenal sama Allah. Sebagaimana ibu pernah menyaksikan dulu sebelum lahir, ibu menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan ibu kan.
Maka kalau ruh ibu pengen hidup, maka hidupkan dengan ruh yang selanjutnya, itu apa? Wahyu Allah nih sekarang kita kaji. Dan begitu juga melalui ruh pembawa wahyu Allah, yaitu malaikat Jibril. Itulah yang dikatakan ruhnya ruh. Kalau ruhnya kita yang nempel di jasad itu Bu, ya kan, itu ada batasnya, ada umurnya. Ketika udah lepas, udah kelar urusan. Tapi yang namanya ruhnya ruh itu adalah nilai-nilai yang mengajarkan kebaikan. Al-Quran ini itu akan abadi, akan kita bawa. Kalau misalnya ibu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di Al-Quran, manfaatnya kekal abadi sampai nanti di yaumil akhir. Makanya kalau orang pengen ruhnya benar-benar hidup, jangan hilangkan ruhnya ruh. Yaitu apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita menghidupkan ruhnya ruh kita, yaitu dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Bu. Karena menurut Syekh Sa'rawi, ruh dalam jasad yang menggerakkan kehidupan itu satu masa akan dicabut dari jasad kita. Nah, pencabutan itu terjadi dalam satu periode kehidupan kita di dunia, yaitu ketika kita meninggal. Nah, sejak kita menjadi janin, kadang-kadang ada yang meninggal pas waktu masih janin, ada. Itu semua tinggal tergantung Allah. Nah, sedangkan ruhnya ruh atau ruh akhirat ini merupakan ruh nilai, ruh ajaran yang kayak di Al-Quran ini lebih agung, lebih kekal. Nah, ruh akhirat inilah yang gak akan pernah mati. Nah, cuman terkadang orang suka gak kepikiran sampai situ. Ya sama, roh juga. Nyawa itu apa ya? Ketika misalnya gini, nggak apa-apa nanya, benar. Nyawa ketika posisi, ya kan, ruh masih nempel, masih melekat nih di jasad, berarti masih ada nyawanya. Ketika misalnya ruh udah dicabut, nggak ada nyawanya, kan gitu. Kalau nyawa itu mungkin bahasa Indonesianya, kan begitu. Ya Bu, nggak, ya benar, nggak apa-apa nanya. Ruh itu kalau nyawa itu bahasa simpel, bahasa Indonesianya begitulah kira-kira. Nah, yang namanya nyawa, ada nyawa sebenarnya. Kalau bahasa saya, ruh itu ada ruhnya, begitu. Apa ruhnya ruh? Yaitu ajaran Allah, petunjuk-petunjuk hidup. Nah, ini adalah ruhnya Allah. Apa ruhnya ruh? Begitu, ruhnya ruh kita. Kalau misalnya kita pengen tetap hidup nanti abadi di surganya Allah, maka hidupkan ruh kita yang sekarang dengan kajian-kajian Al-Quran. Lalu kita amalkan kajian tadi, sehingga apa? Mengantarkan kita benar-benar nanti bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terkait masalah ruh ini Bu, di kelanjutan ayat kan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya kita ini karena ayat ini kan Bu ditujukan apa? Ayat ini kalau kata Syekh Sa'rawi ditujukan kepada orang yang hidup di masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Yaitu meskipun orang modern nih sekarang kita, ya kan, itu berusaha dengan kemajuan ilmu yang kita miliki, berusaha untuk mengetahui masalah ruh, tetap itu nggak akan paham, tetap itu nggak akan bisa. Gak bisa, walaupun ilmu pengetahuan sekarang makin hebat. Tapi kalau coba-coba mendalami hakikat ruh, kalau ngelihat ayatnya udah gak bakal bisa. Makanya kalau kata Sa'rawi, seolah-olah, ya kalau kata Sa'rawi, seolah-olah Allah berkata nih kepada kita, wahai anak Adam, gunakanlah akal pikiran kamu. Dan saat kamu menyingkap satu rahasia, masih banyak rahasia-rahasia lain di luar pengetahuan kamu. Artinya apa? Udah, lu jangan terlalu fokus mikirin sesuatu yang di luar nalar. Pikirin aja yang udah ada, yang kelihatan, yang kira-kira biasa bisa dipikirin. Seperti apa? Teknologi, ya kan? Itu masih bisa dibikin dan itu lebih bermanfaat buat lu ketimbang lu mendalami tentang ruh. Yang ujung-ujung kadang malah bisa jadi salah, bisa error, bisa sesat yang ada. Jangan jauh-jauh mendalami itu, udah cukup. Pakai, gunakan akal lu untuk sesuatu yang bermanfaat buat lu. Jangan pikirin terus lebih dalam. Karena tetap aja wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah turunkan terkait ruh ini kecuali sedikit. Begitu Bu. Nah,
Di sini juga kita perlu pahami, Bu, bahwa perkataan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan kepada kalian tentang pengetahuan tentang ruh ini kecuali sedikit, artinya apa? Tetap dikasih tahu sama Allah kisi-kisinya. Salah satunya kisi-kisi yang Allah ajarkan, apa yang disampaikan oleh ulama Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Nah, jadi ada kitab Ar-Ruh. Dan saya juga setelah saya baca kitab tersebut, akhirnya saya mengambil beberapa pertanyaan, karena kan di kitab Ar-Ruh itu sistemnya tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh orang lain dijawab oleh Ibnul Qayyim. Dan dari seluruh isi kitab, akhirnya saya ambil beberapa pertanyaan yang mungkin terkadang orang bertanya dan memang bisa menjadi manfaat kalau kita tahu. Satu contoh pertanyaannya, apakah orang yang sudah meninggal di dunia itu mengetahui kedatangan mereka yang menziarahi makamnya dan mendengar ucapan salam mereka? Kan itu pertanyaan. Nah, pertanyaan begini, ya mereka bisa. Ketika misalnya kita masuk ke dalam ke makam, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, itu yang ada di makam tahu, dan mereka juga menjawab salam kita. Dalilnya apa? Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Bar, jadi Nabi pernah bersabda, seorang muslim yang melewati makam saudaranya yang dikenalnya saat dia di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka Allah mengembalikan ruh kepada orang yang sudah meninggal di dunia hingga dia bisa menjawab salam saudaranya. Jika asli dibalikin ruhnya, jawab salam saudara kamu. Gitu, Bu. Artinya bisa. Dan bahkan dan bahkan ruh juga dikasih akses ngelihat kondisi makamnya. Itu ketika hari Jumat, sehari sebelum hari Jumat dan sebelum hari Jumat, ibarat seperti dikasih monitor siapa aja yang ziarah ke makam lo, dikasih tahu anak-anaknya atau siapanya. Dan bahkan kalau ada dalam satu riwayat ulama yang mengatakan bahwa ada orang yang dia ketika hari Jumat dia baca surah Yasin yang ada di makam dan dia bilang kalau misalnya adalah kebaikan dan janji pahala, maka berikan pahala buat semua orang yang ada di makam ini. Kan begitu. Nah, ternyata ada ibu-ibu datang menemui dia. Kan gitu. Jadi ibu-ibu itu bilang, jadi malam saya mimpi ketemu sama anak perempuan saya yang meninggal. Anak perempuan saya itu duduk di makam. Dan saya tanya, ngapain? Alhamdulillah mak dapat kiriman pahala dari anaknya ibu Anu bin Anu, kan gitu. Dan akhirnya dicari itu bener nggak dia suka ngirimin Yasin buat seluruh yang ada di makam. Dan ditanya bener, kan begitu. Oh iya, ternyata pahala yang kita kirimkan buat orang yang meninggal sampai, dan itu dirasakan. Dan nanti kalau misalnya kita bisa kirim Al-Fatihah, ya seperti kayak kiriman paket di rumah kan. Nanti kita terima paket dari siapa nih pengirimnya. Seperti itulah, Bu, kira-kira kalau di kehidupan nyata kita, mereka akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan juga, apakah orang yang sudah meninggal tahu keadaan keluarganya yang masih hidup? Jawabannya tahu keadaan keluarganya, bagaimana kelakuannya, kan gitu tuh tahu. Sebagaimana di dalam satu hadis, lalu amal mereka diberitahukan kepada ahli kubur. Kalau kata Rasulullah, jika mereka ahli kubur melihat amal baik anaknya misalnya di dunia, maka mereka akan bahagia dan berkata, ini adalah nikmat pemberianmu kepada hambamu. Bersyukur dia sama Allah. Maka sempurnakan nikmat itu ya Allah. Artinya apa, Bu? Ternyata orang yang udah meninggal bisa ngedoain orang yang hidup. Ketika yang meninggal tadi termasuk orang yang soleh, diizinin sama Allah ngedoain. Tapi jika mereka melihat amal buruk, maka mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah hambamu. Ya Allah, sadarin ya Allah, jangan sampai anak gua kayak begitu. Begitu. Kalau misalnya sekali lagi ibu adalah orang yang soleh, maka nanti ketika di akhirat ibu bisa ngedoain di barja, ibu bisa ngedoain anak ibu begitu. Nah, terus selanjutnya, apakah ruh yang sudah meninggal dunia itu bisa saling bertemu atau saling berkunjung atau saling mengingat? Kan begitu tuh pertanyaan yang
disampaikan. Dan kebanyakan orang bertanya, apakah ia bisa kita kayak sekarang kan yang namanya kita ditinggal emak, ditinggal orang tua, kangen ya ibu, kangen, pasti pengen ketemu. Apa mungkin kita bisa bertemu dengan mereka? Jawabannya mungkin, bisa iya bisa enggak. Kenapa saya katakan bisa iya bisa enggak? Karena yang namanya nanti di Barjah itu Bu, ada 2 komplek, ya kan. Namanya komplek Berhaut, yang dimana itu merupakan komplek buat orang-orang yang rugi. Ada juga komplek namanya Taman atau dikatakan Adn, dimana di situ orang-orang yang beruntung. Kalau misalnya nih orang tua kita ada di yang taman kebaikan, maka ketika kita misalnya meninggal dalam keadaan baik, maka nanti ketika kita meninggal disambut tuh di tamanan, wah anak si anu nih udah meninggal nih, disambut sama kayak orang tamu, kedatangan tamu lama disambut. Ketemulah dia itu sama orang tuanya yang udah meninggal, ngobrol-ngobrol. Kalau ini menurut apa yang disampaikan Syekh Ali Al-Jum'ah, ngobrol-ngobrol, nanyain keadaan, si anu kemana? Oh itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Lah kok gua nggak tahu? Oh berarti dia di taman yang sebelah, di tempat orang-orang yang merugi. Ya Allah kasihan ya dia, kan begitu. Ngobrol, bukan cuman sekedar nanya orang meninggal, bahkan terkadang hal sepele. Misalnya nih saya punya kucing, ya kan, kucing namanya misalnya saya namain Cici misalnya. Itu kalau misalnya kayak emak saya yang tahu kalau saya punya kucing Cici atau Cika, kalaupun misalnya saya nggak ada umur terus ketemu lagi di satu taman, itu emak saya mungkin nanya, Cici gimana itu kucing lu? Bisa, terkadang hal-hal yang menurut kita sepele itu bisa nanti diobrolin di situ. Dan itulah yang menurut disampaikan Syekh Ali Al-Jum'ah. Seperti itu hal-hal yang sepele. Kalau misalnya sekali lagi Bu, kita hidup di satu taman yang sama, kita punya amalan-amalan yang sama. Kalau misalnya kita termasuk baik, misalnya seperti orang tua kita, bisa, nggak menutup kemungkinan. Begitu. Jadi kalau ibu ngerasa orang tua ibu adalah orang tua yang baik, jangan jauh-jauh ikutin kelakuan orang tua ibu. Jadilah orang yang baik. Begitu juga, apakah ruh yang sudah meninggal bisa bertemu dengan ruh yang masih hidup nih kayak kita? Apakah kita ini bisa ketemu sama yang udah meninggal? Bisa. Cuman pertemuan antara kita yang udah meninggal itu jalurnya itu melalui apa? Melalui mimpi. Dan bahkan Bu, terkadang pertemuan itu kan bahkan ada, dia itu bisa mengabarkan tentang kondisi dia, keadaan dia. Dan bahkan orang yang udah meninggal pun menurut Ibnul Jauzi, dia bisa ngasih tahu, lu gak bakal hamil lagi, lu nyusul gua. Itu bisa sampai sejauh itu, ngasih tahu kalau umur kita nggak lama dia udah tahu. Dan bahkan dia bisa ngasih tahu tentang besarnya pahala. Sebagaimana seperti apa? Seperti Khalifah bin Abdul Aziz, di satu saat mimpi ketemu bapaknya yang udah meninggal, lagi duduk di taman. Nah ketika itu dikasih apel sama bapaknya nih, Umar bin Abdul Aziz dimakan. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini nanya, amalan apa yang terbaik menurut yang kau ketahui? Kalau kata bapaknya istighfar nak, banyak-banyak istighfar karena itu adalah amalan terbaik. Artinya apa Bu? Orang meninggal itu Bu tahu tentang besar kecilnya pahala, cuman mereka nggak bisa ngelaksanain. Kalau kita beda, nggak tahu besar kecilnya pahala, tapi kita bisa ngelaksanain. Itu yang membedakan antara kita dengan orang yang udah meninggal. Bahkan seperti siapa? Seperti Habib Munzir misalnya. Habib Munzir itu kan pernah didatengin, dimimpiin sama Rasulullah. Kalau kata Rasul, dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kangen, saya pengen ketemu kamu. Ketika itu dia umurnya masih 37 tahun. Nah, ketika itu Rasulullah bilang apa? Belum saatnya lo ketemu sama gua. Tapi nanti sebelum usia lu genap 40, lu udah ketemu gua. Kalau kata Rasulullah. Akhirnya apa? Bener aja itu Habib Munzir meninggal sebelum dia umur 40, yaitu 39 tahun. Artinya apa? Orang yang meninggal pun akan tahu, bisa ngelamalin seperti itu. Bahkan juga seperti istri saya aja, itu sampai didatengin 2 kali sama bapaknya terkait masalah orang yang masih hidup. Seperti beginilah. Seperti
saya sering cekcok sama mertua kadang-kadang. Suka adu argumen. Tapi kadang akhirnya saya kasih pilihan sama istri, ya udah, sekarang terserah lu mau ikut bapak lu apa ikut gua. Tapi yang jelas kalau lu ikut gua, lu nggak bakal rugi. Ini buat kebaikan lu, buat kebaikan orang tua lu. Saya bilang begitu. Akhirnya apa? Istri saya milih saya. Walaupun ketika itu saya nggak menjelaskan apa kebaikan buat orang tuanya, saya nggak jelaskan. Sampai satu saat akhirnya orang mertua saya meninggal, akhirnya saya nggak banyak bilang, cuman saya bilang, ya Allah, ini mertua saya orang baik, mertua saya ngedidik anakku supaya nurut sama saya, kan gitu. Nggak lama istri saya mimpi lah ketemu orang tuanya, diajaklah istri saya ini ke satu makam, ditunjukin bahwa makam dia makam yang paling besar yang ada di situ. Artinya apa? Kalau kita tafsir artinya apa? Dia termasuk orang yang beruntung. Ketika ditanya sama istri apa yang menyebabkan apa? Karena gue punya anak yang nurut sama suami. Dan itu merupakan kabar tentang kondisi dikabarin. Terus mimpi yang kedua ketika kapan Bu? Ketika bapaknya, kalau orang Jawa itu Bu, biasanya kalau nih udah dikubur nih, itu biasanya 4 tahun kemudian kalau di kampung ya di Kijing, kalau di kampung istri, nggak tahu di kampung ibu, itu 4 tahun kemudian di Kijing. Nah ketika itu saya tegur, nggak usah, jangan. Kenapa? Kasihan, karena dalam Islam itu nggak boleh. Tapi apa, mertua perempuan nggak denger aja, udahlah saya bilang terserah. Nggak lama pas habis di Kijing, itu yang didatengin, dimimpin, bukan cuma istri saya, kakaknya juga didatengin. Di mimpi itu mertua saya marah-marah, ditendang itu Kijingnya, ditendang. Sampai ya udah, kan gue udah bilang, nggak usah di Kijing. Kalau lu kalau lu sayang orang tua, bongkar. Saya bilang bongkar. Akhirnya dibongkar itu Kijing Bu. Walaupun kan kalau mungkin tabu lah buat orang Jawa. Cuman kalau ada wasiat gitu bongkar. Dibongkar Bu akhirnya itu. Enggak lama setelah dibongkar, istri saya mimpi lagi. Ketemu bapaknya lagi pulas ngorok, kayak orang nyenyak begitu. Dan itu kenapa? Artinya orang meninggal itu bisa memberikan kabar tentang keadaan dia, tentang kondisi dia. Dan itu ada dalilnya. Dan banyak kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya kan itu. Dan itu merupakan bagian daripada banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya apa? Ya intinya kita sebagai orang yang masih hidup terutama, kita berusaha, kalaupun kita masih bisa beramal, maka beramallah buat orang tua kita. Terutama nih, buat orang tua yang udah meninggal, salah satu cara berbaktinya, yang pertama itu kita beramal baik, mensodakohkan atas nama mereka, menyambung tali silaturahim terhadap kerabat-kerabat orang tua. Kalau misalnya itu kita lakukan, insya Allah orang tua yang ngelihat juga seneng begitu Bu. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Mungkin dari saya juga sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah satu ayat kajian tentang ayat yang berkaitan dengan pertanyaan tentang ruh. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu yang namanya pertanyaan yang ada dalam Al-Quran itu biasanya ada asbabun nuzulnya Bu. Jadi kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena saat itu ketika Rasulullah masih ada, itu emang ada orang yang mempertanyakan, dan itu langsung dijawab oleh Al-Quran sesuai dengan maslahat kehidupan. Namun Bu, masalahnya Al-Quran itu bukan cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Al-Quran saja. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah merupakan jawaban untuk seluruh pertanyaan dalam kehidupan. Dan tidak setiap pertanyaan yang tidak ada dalam Al-Quran berarti tidak ada jawabannya. Justru kehidupan sekarang kita nih, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, misalnya kenapa sih gua ini hidup
perasaan gak bahagia? Itu kan pertanyaan kan? Pernah gak ibu bertanya tentang itu terhadap diri sendiri? Kok hidup gua gak tenang? Kok begini gitu? Ada gak? Nah, sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan itu, kalau ibu mau pinter, cari tahu jawabannya. Dan mencari taunya itu kemana? Ya Al-Quran. Misal ibu, kenapa sih hidup gua nggak tenang? Tentang ketenangan dalam hidup itu kan dalam Al-Quran udah jelas. Ada jawabannya. Terutama masalah bagaimana ketika kita sedang mengingat Allah. Jadi kata Quran kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti ketika kita nggak tenang, berarti kita lupa kepada Allah. Maksudnya lupa kepada Allah itu bagaimana? Apakah kita nggak pernah menyebut Allah? Bukan begitu. Terkadang kan kita lupa bahwa saat kita merasakan bahwa kok saya nggak bahagia. Kenapa? Karena kita nggak sadar gitu. Nggak ingat kepada Allah bahwa kita ini masih diberikan kehidupan. Masalahnya kan itu. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Iril, bahwa kita ini hidup ya tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran? Karena ketika ada pertanyaan dalam hidup, baik pertanyaan dari diri kita ataupun pertanyaan dari anak-anak kita. Misalnya kan kayak anak-anak itu suka nyeleneh. Saya itu pernah ditanya oleh anak saya yang bontot itu tentang masalah Allah kan mungkin. Jadi ya Allah itu apa? Ibu kalau misalnya ditanya anak tentang Allah bagaimana bu? Ya kita kan kembali ke Quran. Ya kan? Coba dalam Quran itu tentang Allah, yang pertama dalam Quran itu apa tentang Allah? Jadi tentang Allah itu yang ada dalam Al-Quran itu yang pertama bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya jelasin tentang itu aja. Setelah itu jelasin bahwa Allah itu apa? Rabbul Alamin. Jadi jelasin dengan konsep Al-Quran. Jadi jangan ujug-ujug Allah itu nanti kalau kamu begini kok. Enggak, pokoknya jelasin dulu sifat kasih sayang Allah. Kalau ditanya tentang di mana Allah, ya jawabannya Al-Qur'an juga. Ya kan? Dari mana kita tahu tentang Allah? Allah itu kan tahu dalam petunjuk Al-Qur'an mengenai tentang ketuhanan, itu yang disebut kitab tauhid. Yang namanya Allah itu pertama itu sifat yang umum itu apa? Laisa kamislihi syai'un. Bahwa yang namanya Allah itu gak bisa diperumpamakan. Jadi kalau yang namanya gak bisa diperumpamakan ya gak ada contohnya. Dan itu kita mesti ngaji kan gitu. Ya kalau misalnya kita yang gak ngaji tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, yang nggak bisa kita ngejelasin. Akhirnya kita ngejelasinnya serampangan. Jadi kalau misalnya anak kita hidup bermasalah, ya jangan buru-buru nyalain anak, karena terkadang kita juga mempergauli mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan jawaban serampangan. Tidak menjawab dengan konsep Al-Quran. Makanya kan dalam ayat ini bicara yang dipertanyakan itu tentang ruh. Jadi yang namanya ruh itu kalau bahasa kita nyawaan gitu. Nah, ruh itu apa? Jadi yang namanya ruh itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan, sumber kekuatan. Makanya kalau orang itu kalau masih ada ruhnya ya kuat bangun kan, kuat tengkurap, kuat berdiri kan.
Dan tandanya kita masih hidup apa? Jadi masih mengambil napas. Jadi napasnya masuk, keluar. Tapi kalau misalnya napasnya itu udah keluar, gak masuk lagi, itu namanya mati. Ibu masih masuk, keluar masuk kan napasnya? Nah, berarti masih hidup. Tapi kalau udah keluar gak masuk lagi, itulah namanya mati. Makanya disebut yang namanya mati itu menghembuskan napas terakhir. Karena ketika kita menghembuskan napas yang gak masuk lagi. Nah, ini masalahnya Ibu, tentang ruh ini yang dibahas dalam Al-Quran itu bukan sumber kekuatannya. Karena kalau kita membahas tentang sumber kekuatannya atau membahas tentang ruhnya itu sendiri, maka kita otomatis akan membahas tentang Allah itu sendiri. Karena yang namanya sumber kehidupan itu siapa? Ya Allah, kan begitu. Tapi yang dibahas dalam Al-Quran tentang ruh itu adalah ilmu untuk menghidupkan ruh tadi. Jadi ilmu untuk menghidupkan ruh tadi. Jadi tadi kalau kata Ustadz itu, jadi ruh itu mempunyai ruh lagi. Jadi kehidupan yang ada dalam diri kita, ruh yang ada dalam diri kita ini perlu dihidupkan. Supaya apa? Kehidupannya itu abadi. Kan begitu. Nah, kehidupan ini bisa abadi. Nih Bu nih. Ini harus paham nih. Kehidupan ini bisa abadi kalau ya kan ruh kita ini atau sumber kehidupan kita ini dihidupkan dengan yang namanya kebaikan. Sumber kebaikan itu adanya dalam Al-Quran. Kenapa orang itu ruhnya itu akan abadi? Kan begitu. Ketika dihidupkan dengan kebaikan, ketika dihidupkan dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kalau tentang kematian itu coba ayatnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi yang namanya kita ini, lillah itu berasalnya dari siapa? Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, Allah ini merupakan sumber kebaikan. Ketika ruh kita ingin diterima oleh Allah, maka ruh ini harus dihidupkan dengan kebaikan. Manakala ruh kita ini dihidupkannya itu bukan dengan kebaikan, maka ruh kita walaupun sudah berpisah dengan jasad itu tidak otomatis kembali kepada Allah. Kemana? Ya ayang-ayangan. Apa Bu? Ayang-ayangan gitu. Makanya kan dalam teori ahli sunnah wal jamaah itu meyakini ada yang namanya nikmat barzah, ada siksa barzah. Jadi orang yang disiksa di barzah itu apa? Ya orang yang ruhnya selama masih bersatu dengan jasad, itu ruhnya itu tidak dihidupkan dengan kebaikan. Ibu kan kalau berdoa itu kalau apa? Kalau kita ngaji, mudah-mudahan kita ini kan husnul khotimah, ya kan? Mudah-mudahan, bahkan sering kan ngedoa tentang kematian itu kita dengar mudah-mudahan diterima di sisinya. Artinya apa? Artinya ruh kita ini benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan Allah, itu yang disebut namanya dengan siksa. Ya dibersihin dulu. Makanya kan orang yang sudah mati itu, kewajiban orang hidup itu apa? Mendoakan.
Mendoakan itu apa? Ya untuk memberikan kebaikan supaya dia itu merasakan bahwa dari kebaikan itu dia merasakan sumber kehidupan, sumber kebaikan, sehingga di sana itu dia mendapatkan kekuatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah kirimin, kita nggak pernah doain orang-orang yang sudah meninggal, kasihan kan gitu. Makanya ibu bersyukurlah kita walaupun seminggu sekali kan begitu bisa ngirimin orang tua kita secara khusus kan begitu di pengajian ini. Jadi ngaji ini, makanya kenapa saya kalau berdoa tentang ngaji ini, mudah-mudahan pengajian ini berkah buat kita, berkah buat orang-orang yang sudah mendahului kita, buat orang tua kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena otomatis Bu, orang tua kita, ibu punya bapak, ibu punya nenek yang sudah meninggal. Ketika ibu ada di sini, pasti mereka itu mendapatkan kebaikan. Dan mereka ketika kita berikan kebaikan, kemudian mereka itu bersih dari kotoran-kotoran. Kalau sudah menjadi orang-orang yang bersih, sudah menjadi orang-orang yang sejati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustaz Iril bilang, mereka itu bisa mendoakan kita. Makanya ibu, enggak sedikit orang lagi ada orang tuanya badar. Begitu orang tuanya meninggal, dia ingat orang tuanya udah meninggal, ya kan? Setelah orang tuanya meninggal, dia punya keinginan melanjutkan kebaikan orang tuanya, bersedekah buat orang tuanya. Dia dimudahkan tuh oleh Allah untuk memperbaiki diri. Karena apa? Yaitu tadi, orang tuanya semakin baik di sana karena dikirimin kebaikan, kemudian mereka pun mendoakan. Dan itu Bu yang terjadi. Dan saya itu masalah seperti ini sering ngobrol gitu. Di keluarga itu banyak hal-hal yang terjadi pasca seseorang meninggal. Seperti ibu, ketika ditinggalin ibu itu luar biasa. Kayak bapak mertua. Bapak mertua saya itu kan dulu itu masih ada ibu itu kolokan, ambeknya gede, sakit-sakitan. Jadi setelah ibu nggak ada itu berbalik, karena bisa aja. Dan saya meyakini gitu bahwa itu ada kebaikan atau doa orang yang sudah meninggal mendoakan. Nah, syarat kita didoakan oleh orang yang sudah meninggal, ini kan? Ini jangan lupa nih, syarat ketika kita ingin didoakan oleh orang yang sudah meninggal, maka kita ini harus membuat mereka itu senang. Jadi kalau ibu nih, ibu sekarang waktu ngaji misalnya kagak ngaji, ya kan, malah apa gitu, itu orang tua itu ibu tuh nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena dia itu udah tahu Bu, udah tahu betul yang namanya ngaji itu manfaatnya luar biasa. Kalau kita kan nggak tahu, cuman bisa ngaji tapi nggak tahu. Kalau dia itu udah tahu, tapi dia nggak bisa ngaji, nggak bisa beramal, dia itu udah putus amalnya. Dia itu nggak bisa berbuat kebaikan. Dia itu akan mendapatkan kebaikan hanya kalau kita kasih. Tapi kalau dia memberikan kebaikan kepada kita masih. Makanya Rasulullah itu sampai kapanpun, ketika walaupun dia ini sudah jasadnya sudah dipanggil udah meninggal, tetap aja umatnya itu senantiasa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah dengan membaca sholawat. Makanya ibu kalau misalnya pingin didoain oleh orang tua, bukan berarti datang ke kuburan, Bu, doain saya Bu. Bukan begitu. Ibu kita kan mendoakan ketika kita
ngikutin apa yang menjadi keinginannya. Dan orang sudah meninggal itu keinginannya itu adalah kebaikan. Jadi orang meninggal itu bukan pingin piknik, bukan pingin tiktokan, bukan. Jadi itu aja. Jadi kita itu harus menyesuaikan. Dan kita tidak akan pernah tahu masalah ini kalau kita enggak ngaji. Ibu taunya orang tua itu udah meninggal begini kan begini. Jadi ada hubungan. Makanya kenapa ketika kita berdoa tentang orang meninggal itu disebutin. Sebenarnya itu untuk mengkondisikan, menyatukan. Agar ruh kita yang masih bersatu dengan jasad itu berkesinambungan dengan ruh-ruh orang soleh yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ruh kita berpisah dengan badan kita itu sama. Nanti itu satu komplek dengan mereka. Lah kalau kita sekarang gak pernah gitu lagi hidup itu mempersatukan diri dengan mereka, lantar lah kalau misalnya kita mati ruhnya sama ruh kucing sama ruh Allah repot. Paling kalau ayang-ayangan supaya kita ini apa? Bisa satu komplek dengan para nabi kan, ya kan? Dengan para syuhada, dengan para aulia, dengan orang-orang tua kita, dan orang-orang tua kita yang sekarang sudah mendahului kita genjot terus biar didorong, biar dia itu pindah komplek, ya kan? Biar komplek dia itu ada di komplek yang benar-benar elit. Makanya jangan main-main kalau udah orang tua udah meninggal. Ada ini orang tuanya udah meninggal, banyak ya? Lah iya, banyak. Jadi kirimin kebaikan. Punya duit 100.000, keluarin 10.000 buat ibu saya, buat bapak saya. Enggak mesti haul. Haul itu kan berapa? Jutaan. Kadang-kadang kita buat haul sampai ngutang-ngutang. Punya duit 100.000, ibu keluarin 10.000, sama dengan punya duit 1 miliar, ibu sedekahkan 100 juta. Tanya Ustaz Diril. Jadi yang namanya sedekah buat orang tua itu jangan nunggu nanti banyak duit. Ya sekarang, ibu punya duit berapa? Udah keluarin. Kadang-kadang kan kita ini buat orang tua itu suka nahan-nahan. Padahal orang tua kita ini butuh dia itu berada di komplek yang elit. Dan untuk dia bisa sampai di situ ya tergantung kita. Kalau sekarang karena dia udah gak bisa beramal. Sayang gak sama orang tua? Pingin gak orang tua kita senang? Pingin gak orang tua kita bahagia? Ya itu caranya. Beri dia kebaikan. Jadi jangan pelit sama orang tua. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya Bu, orang itu sayang banget ketika orang tuanya masih hidup gitu. Tapi kasih sayang kepada orang tua setelah dia meninggal tidak dilanjutkan. Makanya saya itu kalau pulang kampung, tanya istri saya. Dulu itu pulang kampung. Jadi kalau pulang dari sini saya cuma bawa ongkos, bisa ngasih orang tua, orang-orang sekitar gitu. Kalau sekarang itu saya pulang mesti bawa duit banyak. Karena itu tadi, saya harus silaturahim dengan saudara-saudara ibu-ibu saya. Dan ketika silaturahim itu kan gak mungkin kita itu cuman nemuin, ya kan? Apalagi kita itu disebutnya dari Jakarta, taunya orang Jakarta itu punya duit, kan begitu. Dan ketika kita mengarahkan ke situ ya mesti ketemu. Nah tujuannya apa kita seperti itu? Supaya orang tua itu berada di komplek yang membahagiakan, komplek yang elit. Ketika dia sudah ada di komplek yang elit, maka kebaikan dari dia itu akan terlimpah kepada kita. Jadi kalau ibu hidupnya pingin baik, pingin bahagia, birrul waliden. Berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Berbuat baik. Perintahnya kan begitu, birrul, berbuat baik. Jangan lupa ya. Jadi saya tuh nggak mau gitulah punya murid ngaji sama orang tua selengehan gitu. Dia sama orang tua itu mesti sungguh-sungguh. Mesti apa? Mesti sungguh-sungguh. Makanya saya itu sama istri saya itu nggak pernah protes gitu terkait saya memperlakukan orang tua, karena dia sudah tahu dan dia sudah merasakan bagaimana
berkahnya ketika kita mendorong orang tua kita agar berada mereka itu di komplek yang elit. Saya sudah merasakan itu. Dan benar terasa Bu dalam kehidupan itu. Jadi saya merasakan kehidupan luar biasa sebenarnya. Ustadz Iril juga mungkin sama. Pasca ditinggalkan orang tua. Jadi secara zahir kita berpisah dengan orang tua, gitu. Tapi secara hakikat justru dengan orang tua itu semakin apa ya? Semakin lengket. Gitu. Dulu itu lagi orang tua masih ada, ibu saya itu kayak sama ibu. Dulu itu nggak begitu kangen, nggak begitu ingat kan begitu. Ya biasa-biasa aja. Orang namanya orang tua kita masih ada, apalagi misalnya sehat, nggak sakit, kita kirimin duit ya biasa aja. Tapi kalau sekarang itu hati itu mesti selalu ingat. Sedang apa orang tua kita? Apa yang diinginkan oleh orang tua kita? Ini berkaitan dengan masalah ruh, ibu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ruh kita ini pingin abadi dalam kehidupan, abadi dengan kebaikan, maka hidupkan ruh kita ini dengan kebaikan. Hidupkan ruh kita ini dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Jangan menghidupkan ruh ini dengan serampangan, dengan hawa nafsu, tapi pakai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan sumber kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan kita secara abadi. Ketika kehidupan kita kembali kepada keabadian, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis kebahagiaan pun akan melekat dengan keabadian. Kita di dunia walaupun masih bersentuhan dengan fisik, dengan badan kita, di mana ketika kita masih hidup, masih ada jasad itu yang namanya ujian selalu ada, tetap kebahagiaan itu akan selalu selaras. Dan puncaknya kebahagiaan itu akan dirasakan ketika orang itu sudah diistirahatkan dari tugas sebagai manusia. Jadi kalau sekarang ibu masih capek, masih puyeng, masih sedih, ya biarinlah, karena itu namanya dunia. Tapi ketika kehidupan dunia ini ruh kita dihidupkan dengan Al-Quran, maka kebahagiaan yang sejati akan dirasakan setelah kita mati. Makanya yang namanya mati itu kalau oleh para aulia, para orang-orang soleh, para orang-orang alim, yang namanya kematian itu diinginkan. Kalau kita kan mati itu takut, enggak kepingin, dan itu penyakit orang di akhir zaman yang disebut namanya penyakit wahan. Orang itu takut mati, cinta kepada dunia. Kalau orang yang tahu tentang ruhnya, dia pingin mati dan pingin menjadikan dunianya itu untuk bekal kematian. Tinggal hitung aja sekarang ibu ada di mana. Ada di jalur yang masih takut mati, apa di jalur yang pingin mati, pingin mempersiapkan kematian dengan apa yang ada. Itu jawabannya tidak apa yang harus saya sampaikan. Jawaban itu ada pada diri ibu masing-masing. Dan ini berkaitan dengan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji ayat ini, kita semakin bisa menghidupkan kehidupan kita dengan kebaikan. Kita lebih mencintai Al-Quran. Kita lebih semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kita lebih semangat untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih ada ataupun orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bahagia baik di dunia atau di akhirat. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal